Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Kami dari kakak-kakak mahasiswa PGSD FKIP UNS Angkatan 2012 akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai sifat-sifat air. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan betapa pentingnya air untuk kehidupan kita. Air memiliki banyak sekali manfaat, antara lain untuk minum, untuk makan, untuk pengairan, untuk pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Nah, agar adik-adik lebih mengerti mengenai sifat-sifat air, mari kita belajar bersama melalui video pembelajaran berikut ini. Sifat air yang pertama ialah air dapat mengikuti bentuk wadahnya. Untuk membuktikan bahwa air mengikuti bentuk wadahnya, kita akan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang kita gunakan ialah botol, kemudian gelas, kemudian mangkuk, dan air. Langkah-langkahnya ialah ambillah air dari dalam wadah, kemudian tuangkan ke dalam wadah pertama atau kita menggunakan mangkuk. Ikuti langkah pertama ini hingga wadah terisi penuh. Setelah wadah pertama terisi penuh, kita isi wadah yang kedua, yaitu gelas. Setelah gelas terisi penuh, kemudian kita isi wadah yang ketiga, yaitu botol. Setelah semua wadah terisi penuh, langkah selanjutnya adalah kita mengamati air yang ada di dalam wadah-wadah tersebut. Setelah kita amati hasil percobaan, dapat dibuktikan bahwa air mengikuti bentuk wadahnya. Sifat air yang kedua adalah bahwa air memiliki berat. Nah, untuk membuktikan bahwa air memiliki berat, kita akan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain 2 buah gelas yang telah digantungkan secara seimbang, kemudian air. Langkah percobaannya yaitu: pertama, ambil air, kemudian masukkan sedikit demi sedikit air ke dalam salah satu gelas. Perhatikan apa yang terjadi. Ternyata gelas yang berisi air posisinya menjadi lebih rendah dibandingkan gelas kosong. Nah, oleh karena itu, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa air memiliki berat. Sifat air yang ketiga yaitu permukaan air yang tenang selalu datar. Untuk membuktikan bahwa permukaan air yang tenang selalu datar, kita akan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah air yang telah diberi pewarna hijau, kemudian gelas kosong, dan yang terakhir adalah sendok. Langkah-langkah untuk melakukan percobaan ini yaitu: pertama, kita tuangkan air ke dalam gelas. Lalu, kita aduk air yang ada di dalam gelas. Setelah itu,
hingga permukaan air menjadi tenang. Nah, setelah permukaan air menjadi tenang, apakah yang terjadi? Setelah permukaan air menjadi tenang, dapat dibuktikan bahwa permukaan air yang tenang selalu datar. Sifat air yang keempat adalah bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Untuk membuktikan bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kita akan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu air, wadah, papan, meja, dan gelas. Letakkan papan hingga salah satu posisi papan lebih tinggi dibanding sisi papan yang lain. Langkah selanjutnya adalah ambil air dan alirkan air dari posisi papan yang tinggi. Amati apa yang terjadi. Ternyata air mengalir dari posisi papan yang lebih tinggi ke posisi papan yang lebih rendah. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sifat air yang kelima yaitu air melarutkan beberapa zat. Untuk membuktikan bahwa air melarutkan beberapa zat, kita akan melakukan sebuah percobaan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu air, gula pasir, garam, minyak, 3 buah gelas kosong, dan sendok. Langkah-langkah untuk melakukan percobaan ini yaitu yang pertama, tuangkan air ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu, masukkan masing-masing zat ke dalam gelas. Setelah dimasukkan, lalu kita aduk beberapa saat. Setelah kita aduk, peristiwa apa yang terjadi? Nah, adik-adik, dari percobaan ini dapat kita buktikan bahwa air melarutkan beberapa zat. Contohnya di sini gula terlarut ke dalam air. Berikutnya, garam juga terlarut ke dalam air. Tetapi untuk minyak tidak terlarut ke dalam air. Sifat air yang keenam, air menekan ke segala arah. Untuk membuktikan bahwa air menekan ke segala arah, mari kita perhatikan percobaan berikut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu air, kantong plastik, dan jarum. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, ambillah air yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian tusuklah kantong tersebut dengan jarum. Seperti ini. Nah, kemudian amatilah apa yang terjadi. Ternyata air dalam kantong akan keluar setelah ditusuk dengan jarum. Hal ini membuktikan bahwa air memiliki sifat menekan ke segala arah. Sifat air yang ketujuh ialah air dapat meresap melalui selat-selat kecil. Untuk membuktikan sifat ini, kita akan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang kita gunakan ialah air yang sudah diberi pewarna hijau dan tisu. Langkah-langkahnya ialah ambillah tisu, kemudian lipat hingga berbentuk seperti ini. Setelah itu, kita celupkan ujung tisu ke dalam wadah yang berisi air. Amati beberapa saat.
Ternyata, air dapat meresap sedemikian tinggi meskipun yang disurutkan hanya ujung tisu saja. Hal ini dapat membuktikan bahwa air dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah adik-adik, bagaimana? Apakah adik-adik sudah paham mengenai sifat-sifat air? Mari kita ulangi sekali lagi, apa saja sih sifat-sifat air itu? Yang pertama, air mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, air mempunyai berat. Yang ketiga, permukaan air yang tenang selalu datar. Yang keempat, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang kelima, air melarutkan beberapa zat. Yang keenam, air menekan ke segala arah. Yang ketujuh, air meresap melalui celah-celah kecil. Nah, demikian video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.